Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian utuh daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai misi dan tujuan yang sama untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan. Segera mengaudit anggaran mega proyek 1,1 triliun dan juga anggaran penanganan COVID-19 sebesar 400 miliar yang diduga kuat telah dikorupsi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara beserta kredit-kreditnya. Kalau ada tawaran dari orang-orangnya gubernur ataupun sekalian itu gubernur dari gubernur langsung, kami dengan tegas akan menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku, hari ini saya diskusi singkat dengan anak-anak muda aktivis dari Sulawesi Tenggara, asal Sulawesi Tenggara, yang terkait dengan dinamika clean governance atau isu good governance di Sulawesi Tenggara, khususnya terkait dengan isu-isu tentang korupsi. Kenapa saya mengambil tema ini dan kenapa saya lakukan ini? Ini tiba-tiba saja sebetulnya, karena saya sangat peduli dan keadaan daerah itu. Dan pada saat yang sama, nah ini yang terpenting ya, ini Mike ini Middle Makati ini itu adalah penggerak demo. Saya juga sebetulnya agak ragu ya mau angkat tema ini. Satu hal yang perlu masyarakat Sulawesi Tenggara ketahui bahwa tidak ada aktor dari gerakan ini. Ini atas inisiasi kami sendiri dari beberapa mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara di Jakarta. Gerakan itu datang daripada setelah kami mengkaji dan menganalisa banyak juga laporan-laporan masyarakat yang datang ke kami bahwa di Provinsi Sulawesi Tenggara itu telah terjadi korupsi berjamaah, sehingga kami melakukan aksi di Komisi Pemberantasan Korupsi dan kami mendesak KPK untuk segera membentuk tim agar mengaudit dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Gitu, Bang. Ya. Tetapi ini kan demo sudah beberapa kali, dan yang demo ini adalah sejumlah orang, dan tentu saja sejumlah orang ini dibiayai. Kira-kira dari mana sumber biayanya? Kalau sumber biayanya itu memang murni dari saya, karena kemarin kecurigaan banyak pihak ya, karena kami kok mahasiswa bisa menggunakan mobil sound gitu Bang. Jadi maaf saja, kami ya punya kegiatan juga di Jakarta ini, bukan berarti kami mahasiswa dari Sultra lalu lantasan orang menjustifikasi kami bahwa tidak punya uang. Kami punya uang dan dana gerakan kami itu memang murni dari kami sendiri. Ya, baik, Bang. Baik. Saya kira itu penting ya, harus dicatat ya. Dana gerakan itu dari diri anak-anak muda yang bergerak itu. Dari sumber pendananya jangan sampai dicurigai dari pihak lain, karena ada yang mencurigai ini siapa ini, kalau pengawas kayak yang membiayai, atau Pak dari penguasa, atau siapa para pejabat di Sulawesi Tenggara yang punya kepentingan untuk mengganggu Pak Ali Masih. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi catat, kita harus sampaikan bahwa catat ini tidak ada yang menjadi aktor di balik gerakan ini kecuali inisiatif anak-anak muda di Jakarta. Ada yang bertanya sih? Ya, terima kasih. Saya mungkin hanya perlu meminta keterangan atau klarifikasi dari Bang Nick. Sekuat apa keyakinan teman-teman terhadap data yang teman-teman miliki itu bahwa di Sulawesi Tenggara sudah terjadi indikasi korupsi yang melibatkan Pak Ali Masih ataupun beberapa petinggi yang ada di Pemprov Sulawesi Tenggara, sehingga teman-teman kemudian begitu yakin mendorong ini, sehingga misalnya saya sebagai misalnya anak muda Sultra yang ada di Jakarta itu kemudian juga bisa semakin yakin dan mungkin bisa jadi bergabung dengan teman-teman untuk kemudian menyuarakan ini, karena kalau tanpa data kan
itu agak repot juga. Nah kalau datanya kuat, nah bisa jadi saya akan mensupport, bahkan kita bisa sama-sama nanti. Nah itu pernyataan dukungan moral kalau datanya kuat. Jadi gitu, data yang kami pegang itu kami bisa pertanggungjawabkan karena data-data tersebut itu kami sudah kaji, baik itu utamanya yang paling fundament sini adalah data tentang mega proyek, baik itu pembangunan rumah sakit jantung maupun pembangunan jalan Kendari Toronipa, itu kami sudah pegang. Bahkan saya sudah siapkan dan saya akan menyerahkan ke KPK untuk data pelengkap biar KPK itu segera bertindak gitu. Karena itu data tentu saja. Iya, ada. Berarti sudah dilaporkan ke KPK. Sudah. Laporan awal kami itu kami sudah masukkan data. Cuman datanya belum terlalu akurat, belum terlalu kuat kan. Makanya kami akan memasukkan data lagi biar lebih akurat data itu, biar untuk menguatkan laporan kami. Gitu. Nah itu gitu. Jadi mereka Mike dan teman-teman memiliki data yang diyakini kuat. Alan, gimana? Iya, Bang. Ini kan ini GMKI jangan sampai dianggap diam saja ini. Benar, Bang. Aktivis GMKI yang Sulawesi Tenggara Jakarta ini. Jadi pertama sekedar penegasan aja, Bang, bahwa kalaupun misalnya harus ada yang kemudian katakanlah dinamai kepentingan siapa yang kemudian sementara di bawah, saya kira mungkin abang-abang teman-teman yang dalam melakukan aksi kemarin lagi pasti bicaranya dengan besarnya tentang kepentingan masyarakat Bareng. Yang pertama, yang kedua tadi sempat mau nanya sedikit, tapi abang sudah sempat sentil soal apa poin-poin yang menjadi tuntutannya teman-teman dan abang-abang ini soal tentang korupsi massal itu dan di proses-proses apa saja itu kan udah dilaporin ya ke KPK. Jadi tahapannya bagaimana? Maksudnya dia sudah sampai pada proses apa? Dan gitu aja sih. Jadi gitu. Laporan awal kami itu KPK sudah memeriksa kan. Terus orang KPK melalui humas itu mengatakan bahwa data ini belum terlalu akurat. Tolong untuk mencari data lain sebagai pendukung data yang pertama itu. Maka dari itu saya sudah mempunyai data lagi gitu tentang utamanya itu mega proyek, ya kan, pembangunan rumah sakit jantung dan pembangunan jalan Kendari Toronipa. Saya sudah punya datanya semua. Makanya hari Rabu ini kami akan melakukan aksi lagi di KPK dan sekalian menyerahkan laporan itu, data-data itu. Mungkin Alan akan bergabung. Kalau itu bicara soal kepentingan rakyat dan bergabung gitu. Oh, Iya. Ervan gimana? Ya, saya pikir kalau data-data itu kemudian diyakini oleh Bang Mik dan kawan-kawan yang lain, itu secara moral sebagai putra daerah ya, saya pasti akan mensupport sebisa semampu saya lah. Untuk masuk bergabung ya? Iya. Kalau saya mau tanya sekarang, ini soal yang biasa terjadi dan yang menjadikan gerakan mahasiswa itu atau gerakan massa itu rentan, soal bargaining, tawar-menawar. Andainya Mike dan teman-teman didatangi oleh orangnya gubernur untuk ditawarkan uang agar tidak berdemo, apa yang akan terjadi? Oke. Ini pertanyaannya luar biasa. Jadi gini, dari awal saya dan kawan-kawan itu sudah komitmen bahwa korupsi ini adalah musuh kita bersama. Jadi itu sepakat ya. Terus kalau ada tawaran dari orang-orangnya gubernur ataupun sekalian itu gubernur dari gubernur langsung, kami dengan tegas akan menolak dalam bentuk apa mau win-win solution gitu. Kami jelas akan menolak karena kami konsisten dalam pergerakan ini. Kalau digelar perkara, digelar kasus, Mike dan teman-teman bisa yang bertanggung jawab, bisa menunjukkan data yang menunjukkan bahwa ini adalah dikorupsi. Ya, kami akan menunjukkan
dan kami akan berstatement sesuai data yang kami pegang. Misalnya ada penyalahgunaan dana atau gini, dana yang cair sekian M kan. Terus pertanyaannya sampai hari ini kenapa bangunan tersebut belum kelar misalnya, atau jalan tersebut belum kelar gitu. Ya. Gitu Bang. Oh, berarti ada data terkait dengan itu. Nah, ada data tentang pencairan. Yang fokus Anda saya dengar lebih pada dua hal. Itu pemanfaatan dana yang 1 triliun lebih untuk pembangunan jalan, Ya. dan itu jalannya ke Toronipa. Dan Anda bilang bahwa titik nolnya di vilanya Pak Ali masih betul? Ya, benar. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa anehnya daripada pembangunan jalan Kendari Toronipa ini, yang menjadi pertanyaan paling fundamental adalah kenapa titik nol dari pembangunan jalan tersebut itu harus depan vilanya Saudara Gubernur Ali Masih. Dan ada juga pemberitaan yang berkembang bahwa di samping villa gubernur itu akan dibangun sebuah hotel, dan itu diduga kuat adalah hotel Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Masih, gitu Bang. Jadi dicurigai pembangunan jalan itu syarat dengan kepentingan pribadi gitu. Sangat. Tanggapan Anda? Ya, saya pikir kalau itu kemudian ternyata betul-betul pembangunan jalan Kendari Toronipa itu kemudian ada kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang di pejabat-pejabat kita di Sultra, saya pikir itu sangat melukai hati masyarakat ya, karena memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi ya. Misalnya di Buton Utara sana kan itu banyak kondisi jalan, apalagi di kondisi musim seperti sekarang ini, musim hujan gitu ya, jalanannya kayak kayak kumbangan gitu. Nah, saya pikir ini sangat menyalahi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang bersih ya. Dari pejabat kita, saya pikir ini sangat, ya sekali lagi sangat melukai hati masyarakat Sulawesi Tenggara sebenarnya. Saya kira bagus saja gerakannya. Mungkin saya sahabatnya Ali Masih, saya sebenarnya Pak Ali Masih ya. Susah untuk saya menyatakan sesuatu, tapi bahwa ini adalah sikap anak-anak muda yang harus diapresiasi, peduli pada daerahnya. Mungkin satu waktu kita membuka ruang komunikasi dengan Pak Ali Masih, tapi jangan sampai terjadi dianggap bahwa itu yang kita lakukan, itu akan merusak citra gerakan sosial. Satu pertanyaan lagi, apa targetnya? Target dari gerakan ini? Jadi gini, target dari gerakan ini dari kami adalah kami meminta keterbukaan, karena kami sebagai pemuda Sulawesi Tenggara sangat miris hari ini di Jakarta melihat kejadian di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, daerah kita itu sangat kaya, kita punya pertambangan, kita punya pertanian, kita punya kelautan, tapi anehnya kok pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mampu membuatkan mahasiswanya asrama atau mes mahasiswa di Jakarta, gitu anehnya. Apa urgensinya pembangunan jalan itu misalnya Kendari Toronipa? Perlu Bang bayangkan ya, saya baru dapat data semalam ini ya, saya berbicara ini, saya baru dapat data semalam. Kendari Toronipa itu kurang lebih 14,5 km. Sementara di seluruh Provinsi Sulawesi Tenggara itu pemerintah melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air itu sudah menganggarkan 650 miliar untuk pembangunan jalan sepanjang 250 km. Kan ini sangat kontradiktif kan? 14,5 km dan 250 km. Dananya kok jauh banget gitu, jauh beda. 1,1 triliun dengan 650 miliar. Gitu. Hanya untuk 14 kilo. Iya. Mungkin juga ada untuk keperluan lain, barangkali untuk membangun infrastruktur yang lain. Tapi bagus sekali. Ini saya kira kritikan
atau masukan untuk pemerintah Sulawesi Tenggara, ternyata ada perbandingan antara nilai yang 14 km atau nilai nominal untuk 14 km dengan total anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Sulawesi Tenggara yang 450 miliar itu saja. Baik, Ervan, Alan, saya kira ini adalah bagian dari membuka dialog terkait dengan isu korupsi. Nah, saya sendiri prihatin ya. Saya kira tidak baik itu tunjukkan datanya, perkuat datanya, baru buktikan bahwa itu benar. Buktikan pertama. Kemudian kedua, jangan sampai ini ada tawar menawar, meskipun ada dialog, tapi itu jangan sampai dijadikan bargaining tawar menawar. Nah, dalam waktu dekat saya kira kita akan upayakan juga untuk komunikasi dengan pihaknya Pak Ali Masih. Saya sendiri dalam 1 tahun lebih terakhir tidak pernah ketemu Pak Ali Masih ya, karena suasana COVID. Beliau sendiri datang di Jakarta cuma sekali-sekali, saya sendiri banyak kesibukan. Saya kira itu aja diskusi kita kali ini, teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan ini juga sekaligus peringatan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya Gubernur Ali Masih dan para krunya yang ada di dalam pemerintahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.